Akhirnya Windows ini menarik lagi guys. Karena setelah belasan tahun saya nggak pernah pakai Windows, baru kali ini saya merasa excited banget dan pingin pakai Windows lagi. Pingin tahu apa yang saya ingin obrolkan? Langsung aja simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan ngobrolin tentang Snapdragon X Elite ya guys. Oke, jadi Snapdragon ini memang udah beberapa waktu lalu itu mengumumkan bahwa mereka ini ingin membuat chipset untuk desktop atau laptop ya. Tentunya chipset tersebut dengan arsitektur ARM ya, yang arsitektur chipset yang sekarang mereka pakai di mobile inilah ya intinya. Nah, di sini hari ini ternyata saya mendapatkan informasi bahwa Snapdragon ini ternyata sudah siap untuk merilis Snapdragon chipsetnya ini ke laptop. Dan nama yang dipakai adalah Snapdragon X Elite. Dan juga ada versi yang lebih bawahnya lagi yaitu Snapdragon X Plus. Ya, jadi ada dua ya variannya. Nah, di sini guys, katanya Snapdragon X Elite ini bisa mengalahkan M3 chip dari Apple. Dan mereka itu udah banding-bandingin juga dengan Intel dan AMD. Dan mereka bisa mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Intel dan AMD dari segi energi pemakaian dan juga performanya. Kalau di Apple sendiri mereka belum ngomong ya bahwa performanya ini bisa lebih bagus dari M3 chip. Tapi mereka cuman nyombongin diri bahwa performanya ini udah pasti di atas M3 chip milik Apple guys. Nah, ini jadi bikin saya penasaran banget. Kira-kira apakah energi yang digunakan ini benar-benar efisien banget? Dan apakah kalau misalnya nggak dicolokkan ke power itu tetap performanya bagus banget? Karena kan ya itu kadang yang punyanya Intel tuh meskipun menangkan performa daripada M3 chip, tapi kalau dicabut energinya dari power source-nya akhirnya kalah. Tapi sih kayaknya tetap sama deh performanya untuk yang Snapdragon ini guys. Nah, di sini saya juga penasaran ya, kira-kira apakah semua software yang ada di Windows itu bisa kompatibel dengan chipset bikinan Snapdragon ini? Karena kan ya itu AMD aja ya untuk urusan beberapa game yang ada di Windows sampai sekarang aja masih ada beberapa yang nggak kompatibel. Aplikasi pun juga ada beberapa yang nggak kompatibel. Nah, ini malahan pemain baru ya guys. Itu kira-kira apakah kompatibel atau enggak. Nah, untuk urusan grafik itu nggak usah ditanya sih. Kalau saya tadi lihat Snapdragon X Plus-nya itu aja udah memiliki GPU yang kira-kira 3,8 teraflop. Dimana itu udah oke banget gitu ya. Nah, untuk yang X Elite-nya saya kira sih pasti di atas itu. Mungkin 4-5 teraflop guys. Nah, lalu guys, Snapdragon ini juga bener-bener gila-gilaan untuk menunjukkan kemampuan dari NPU-nya untuk pemrosesan AI-nya. Katanya NPU-nya ini benar-benar kenceng banget, membantu processing AI gila-gilaan dengan energi yang sangat kecil banget. Jadi excited banget lah ya dengan yang namanya Snapdragon X Elite ini atau X Plus ini guys. Nah, di sini mungkin nantinya adalah menjadi titik awal buat Intel dan juga AMD ini supaya mereka itu juga mulai berpikir dan bekerja keras ya untuk melawan Snapdragon ini guys. Karena ya kan kalau misalnya Snapdragon ini sesuai janjinya bisa memainkan semua aplikasi di Windows, lalu juga energinya efisien, terus juga kenceng banget. Ini adalah merupakan sebuah chipset yang sama dengan Apple M chip yang ada di macOS. Jadi untuk Windows ya banyak orang akan milih itu loh daripada Intel dan juga AMD. Kalau misalnya semuanya itu janji ditepati guys. Dan hal ini membuat saya excited banget karena sampai sekarang nggak ada ya sebuah laptop yang bisa tahan lama menyamai sebuah MacBook guys. Jadi untuk urusan baterai itu memang MacBook itu nggak masuk akal.
tahannya itu belasan jam itu dengan mudah dengan Apple M Chip series ini guys. Oleh karena itu mereka juga berani ya mengatakan bahwa the PC reborn. Ini anggapannya kayak katanya PC-nya ini lahir kembali. Wah, ya memang excited banget, exciting news ini. Hal ini membuat saya jadi penasaran dan mungkin saya pengen banget ya nyobain generasi kedua atau generasi ketiganya. Soalnya biasanya generasi pertama itu pasti banyak errornya atau bugnya yang nantinya akan dapat user feedback. User feedback dibikin di generasi kedua, dan generasi kedua pasti ada fitur baru yang diperkenalkan dan ada bugnya lagi. Nah biasanya generasi ketiga itu harganya akan turun karena ya mereka udah dapat modal ya untuk membuat supaya lebih murah, lebih banyak, dan juga karena user feedback yang udah didapatkan dan diterapkan, maka generasi ketiga itu biasanya adalah generasi yang terbaik sesuai dari harganya dan semua performa yang didapatkan. Nah jadi saya nggak sabar untuk lihat generasi ketiganya ini kira-kira bakalan gimana guys. Karena Snapdragon ini sekarang udah mulai mau meluncurkan Snapdragon X Elite-nya series ini ya guys. Oleh karena itu Apple nih sekarang udah mulai ketar-ketir juga, karena ya mereka nggak pingin dong merasa tersaingin oleh Snapdragon ini. Oleh karena itu saya juga mendapatkan bocoran ya guys, katanya mulai akhir Juli nanti Apple ini juga akan mengumumkan Apple M4 chipnya, atau akhir Juni, nggak tahu lah, pokoknya sekitar Juni-Julian itu Apple bakalan meluncurkan atau mengumumkan Apple M4 chipnya yang ditenagai oleh AI juga. Iya, karena ya katanya sih Apple ini akan mulai menyeriusi dunia AI. Tentu saja nanti iPhone, iPad, lalu juga Mac-nya itu bakalan ditenagai oleh AI semua nantinya guys. Nah ini benar-benar exciting banget karena Apple sampai sekarang belum menunjukkan kemampuan AI-nya pada dunia. Nah ini Apple udah mulai panas nih karena Snapdragon. Oleh karena itu sekarang M4 ini katanya akan ditenagai oleh AI. Oke, mungkin itu aja berita yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian juga merasa excited banget dengan Snapdragon X Elite series ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, seru sih. Pertarungan Windows dengan macOS ini bakalan seru lagi akhirnya. Orang-orang kalau beli laptop udah nggak mikir Apple M chip lagi. Malahan sekarang udah mikir, wah ini Snapdragon chip bisa tahan berapa lama, cepatnya berapa kenceng. Wah seru.